Kamu pernah menatap mata seekor hewan dan merasa sesuatu terjadi di sana. Bukan sekadar refleks, bukan sekadar cahaya memantul di kornea. Ada sesuatu yang terasa seperti koneksi, seperti makhluk di depanmu sedang membalas tatapanmu dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan sepenuhnya. Kamu tidak gila, dan kamu tidak sedang memproyeksikan. Sesuatu memang sedang terjadi. Tapi apa yang terjadi di dalam kepala hewan itu, di balik mata yang menatapmu kembali, jauh lebih kompleks dan jauh lebih gelap dari yang kebanyakan orang bayangkan. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Mata adalah organ yang mahal, bukan dalam arti finansial, dalam arti evolusi. Membangun dan memelihara mata yang berfungsi membutuhkan energi biologis yang sangat besar. Retina mengkonsumsi lebih banyak energi per gram dibandingkan jaringan tubuh manapun, termasuk otak. Ini berarti setiap spesies yang memiliki mata dengan kemampuan melihat kompleks memilikinya bukan karena kebetulan. Mereka memilikinya karena kemampuan itu pernah menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Dan di pusat kemampuan itu, ada satu hal yang hampir semua mata berevolusi untuk mendeteksi lebih baik dari apapun, mata lain yang sedang menatap. Kontak mata bukan sekadar komunikasi. Ini adalah sistem peringatan tertua yang ada di kerajaan hewan. Seekor rusa yang merumput di padang terbuka tidak perlu melihat tubuh singa untuk tahu singa itu ada. Cukup menangkap dua titik gelap yang menghadap ke arahnya, pola spesifik dari dua mata predator yang bergerak dalam garis lurus menuju ke sana. Sistem deteksi ini begitu mendasar sehingga bahkan serangga memiliki versinya. Kupu-kupu memiliki pola mata palsu di sayapnya bukan untuk terlihat indah, untuk membuat predator mengira ada sesuatu yang sedang menatap mereka kembali. Jadi ketika kamu menatap mata seekor hewan, hal pertama yang terjadi di dalam sistem sarafnya bukan rasa ingin tahu, bukan kehangatan, bukan koneksi. Yang pertama terjadi adalah alarm. Dalam milidetik pertama kontak mata, amigdala hewan, bagian otak yang memproses ancaman, menerima sinyal. Seberapa cepat sinyal itu diproses dan apa yang terjadi setelahnya bergantung pada satu variabel tunggal yang lebih menentukan dari segalanya. Apakah spesies yang menatap adalah predator atau bukan? Mata predator menghadap ke depan. Ini bukan kebetulan. Penglihatan binokular, dua mata yang bekerja bersama dari sudut yang hampir sama, memberikan kemampuan mengukur jarak dengan sangat presisi. Ini yang dibutuhkan untuk mengejar dan menangkap mangsa yang bergerak. Manusia, serigala, elang, harimau, semua memiliki mata menghadap depan. Semua adalah pemburu. Mata mangsa menghadap ke samping, kuda, kelinci, dan rusa. Bidang pandang mereka bisa mencapai hampir 360 derajat. Mereka tidak membutuhkan presisi jarak. Mereka membutuhkan kemampuan melihat ancaman dari segala arah sebelum ancaman itu cukup dekat untuk menjadi masalah. Ketika seekor kelinci melihat matamu, ia tidak melihat dua mata yang ramah. Secara neurologis, ia melihat pola yang identik dengan predator yang sedang mengunci targetnya. Sistem tubuhnya tidak bisa membedakan antara kamu yang sedang memandanginya dengan penuh kasih sayang dan seekor rubah yang sedang mempersiapkan serangan. Responnya sama. Kortisol naik, otot siap. Pilihan dikomputasi dalam sepersekian detik, lari atau beku. Tapi ini baru setengah cerita. Karena ada sesuatu yang lebih menarik terjadi pada spesies tertentu, spesies yang cukup lama hidup bersama manusia untuk mengembangkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah evolusi. Anjing adalah satu-satunya spesies non-primata yang diketahui menggunakan kontak mata sebagai alat komunikasi sosial dengan cara yang sebanding dengan manusia. Bukan sekadar menatap, menggunakan tatapan untuk menyampaikan maksud, membaca emosi, dan membangun kepercayaan. Ini bukan kemampuan yang dimiliki serigala, nenek moyang anjing. Serigala liar menghindari kontak mata langsung dalam interaksi sosial mereka sendiri. Kontak mata yang lama di antara serigala adalah tantangan dominansi, bukan undangan untuk terhubung. Sesuatu terjadi dalam 15.000 tahun domestikasi yang mengubah cara anjing memproses tatapan manusia secara fundamental. Pada tahun 2015, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Science menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika anjing dan pemiliknya saling bertatapan, kadar oksitosin, hormon yang sama yang dilepaskan antara ibu dan bayi saat kontak mata pertama mereka, naik pada kedua belah pihak, anjing dan manusia, bersamaan, melalui tatapan saja. Ini tidak terjadi dengan serigala yang dibesarkan oleh manusia, hanya anjing. Hanya spesies yang telah menghabiskan ribuan generasi belajar membaca wajah manusia. Para peneliti menyebut ini sebagai pembajakan siklus ikatan. Anjing, selama proses domestikasi, secara tidak sengaja menemukan cara untuk mengaktifkan mekanisme bonding yang awalnya hanya ada antara manusia dengan manusia. Mereka belajar menyentuh sistem yang tidak pernah dirancang untuk mereka, tapi oksitosin bukan satu-satunya hal yang terjadi.
Penelitian di Jepang menemukan bahwa anjing adalah satu-satunya hewan selain manusia yang secara konsisten menggerakkan otot di sekitar alisnya untuk menciptakan ekspresi yang manusia interpretasikan sebagai memohon atau sedih. Otot spesifik ini, levator anguli oculi medialis, hampir tidak ada pada serigala liar. Pada anjing peliharaan, otot ini berkembang dan aktif digunakan dalam interaksi dengan manusia. Anjing secara harfiah berevolusi untuk membuat ekspresi yang manusia tidak bisa tolak. Bukan karena anjing memanipulasi, tapi karena dalam ribuan tahun hidup bersama manusia, anjing yang lebih pandai membaca dan merespons ekspresi manusia mendapatkan lebih banyak makanan, lebih banyak perlindungan, dan lebih banyak kesempatan untuk berkembang biak. Seleksi alam bekerja bukan pada kekuatan atau kecepatan, tapi pada kemampuan terhubung dengan spesies lain yang sepenuhnya berbeda. Hasilnya adalah makhluk yang secara neurologis dioptimalkan untuk hubungan lintas spesies, sesuatu yang tidak memiliki preseden dalam sejarah evolusi 3,8 miliar tahun kehidupan di bumi ini. Lalu ada kucing. Kucing adalah kasus yang berbeda sepenuhnya. Kucing tidak berevolusi untuk membaca manusia. Mereka berevolusi untuk berburu. Kontak mata pada kucing adalah sesuatu yang memiliki grammar tersendiri, yang sebagian besar manusia tidak pernah belajar membacanya dengan benar. Tatapan langsung dan tidak berkedip dari kucing bukan tanda kasih sayang. Dalam bahasa tubuh kucing, itu adalah postur yang digunakan saat mengamati mangsa atau mengevaluasi ancaman. Ketika kucingmu menatapmu tanpa berkedip dari sudut ruangan, ia sedang dalam mode konsentrasi penuh. Yang menarik adalah kebalikannya. Kedipan lambat mata yang setengah tertutup, lalu perlahan membuka kembali adalah sinyal deeskalasi pada kucing, tanda bahwa ancaman tidak terdeteksi, bahwa situasi aman. Penelitian di University of Sussex pada tahun 2020 mengkonfirmasi bahwa manusia yang membalas kedipan lambat kucing dengan kedipan lambat mereka sendiri secara signifikan meningkatkan kemungkinan kucing itu mendekati mereka. Kamu bisa berkomunikasi dengan kucing menggunakan matamu, bukan dengan menatap, dengan mengedip. Dan di ujung spektrum yang lain, ada mata yang paling kompleks dan paling sulit dipahami dari semua makhluk yang pernah berevolusi di planet ini, gurita. Gurita memiliki mata yang berevolusi secara independen dari mata vertebrata jalur evolusi yang sama sekali terpisah selama ratusan juta tahun, yang entah bagaimana menghasilkan struktur yang hampir identik dalam kompleksitasnya. Ini yang disebut ilmuwan sebagai evolusi konvergen solusi yang sama ditemukan dua kali oleh alam, di cabang kehidupan yang tidak berbagi nenek moyang yang sama selama lebih dari 600 juta tahun. Ketika kamu menatap mata gurita, kamu sedang menatap hasil dari eksperimen evolusi yang sepenuhnya terpisah dari eksperimen yang menghasilkan matamu sendiri. Kamu sedang melihat bagaimana kecerdasan dan kesadaran bisa tumbuh di substrat yang sama sekali, berbeda neuron yang tersebar di seluruh tubuh, bukan terkonsentrasi di otak. Sistem yang memproses dunia dengan cara yang tidak memiliki analog dalam pengalaman manusia. Apa yang dirasakan gurita saat menatapmu kembali adalah pertanyaan yang saat ini tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, bukan karena jawabannya tidak ada, tapi karena kita belum memiliki alat untuk mengaksesnya. Dan mungkin itu adalah hal yang paling jujur yang bisa dikatakan tentang semua ini. Ketika kamu menatap mata seekor hewan dan merasa sesuatu terjadi di sana, kamu benar. Sesuatu memang terjadi. Sistem saraf mendeteksi sistem saraf lain. Alarm berbunyi atau tidak berbunyi. Hormon dilepaskan atau tidak. Otot bergerak dengan cara yang telah diasah oleh jutaan tahun tekanan evolusi. Tapi apa yang terjadi di dalam pengalaman subjektif makhluk itu? Apa artinya menjadi anjing yang menatap wajahmu dan merasakan oksitosin naik? Apa artinya menjadi kucing yang menilai apakah kamu ancaman atau bukan? Apa artinya menjadi gurita yang melihat dunia dengan mata yang berevolusi di alam semesta biologis yang berbeda? Itu adalah pertanyaan yang saat ini berada tepat di tepi batas kemampuan manusia untuk menjawab. Yang kita tahu adalah ini. Di balik setiap mata yang menatapmu kembali, ada sejarah yang lebih panjang dari peradaban manusia. Ada sistem yang dibangun oleh tekanan yang tidak kita ciptakan dan tidak sepenuhnya kita pahami. Dan mungkin itulah mengapa tatapan itu terasa seperti sesuatu. Karena memang begitu adanya.